Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi belajar bersama Ibu Nur dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pekan ini kita telah memasuki bab 7, berani, dan submateri mengenai meyakini kisah Nabi Saleh alaihissalam. Ananda, sebelum memulai belajar, yuk bersama-sama kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk mari kita menyimak video berikut ya. Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum Samud. Kecerdasannya menonjol, baik hati dan ramah, pandai bergaul, serta sabar dan disukai oleh kaumnya. Nabi Soleh adalah seorang yang berani. Bakat kepemimpinannya sudah tampak sejak muda. Beliau berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Beliau menyelesaikan masalah umat dengan bermusyawarah. Nabi Soleh alaihissalam diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka masih ada hubungan dengan kaum Ad yang dibinasakan pada zaman Nabi Hud. Oleh karenanya, tidak aneh jika kaum Samud memiliki kecerdasan yang luar biasa seperti kaum Ad, terutama dalam bidang arsitektur, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Pada awalnya, kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena belajar dari kaum Ad yang dibinasakan karena tidak taat kepada Rasulnya. Akan tetapi, setelah beratus-ratus tahun kemudian, mereka disesatkan oleh setan dan mulai menyembah patung berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak membiarkan manusia berlarut dalam kesesatan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh untuk mengembalikan kaum Samud ke jalan kebenaran. Setelah mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah, Nabi Soleh alaihissalam yang merupakan utusan Allah mulai berdakwah, mengajak kepada kaum Samud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sebagian besar kaum Samud menolak ajakan Nabi Soleh untuk kembali ke jalan Allah dengan alasan bahwa sesembahan mereka adalah sesembahan nenek moyangnya. Hanya sebagian kecil saja yang menerima dakwah Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah, terutama dari golongan miskin dan lemah. Para pemuda kaum Samud pun marah. Mereka tidak ingin kaum Samud mengikuti dakwah Nabi Soleh. Mereka menginginkan mereka tetap menyembah berhala. Akhirnya, untuk meruntuhkan wibawa Nabi Soleh, mereka menantang Nabi Soleh untuk menurunkan mukjizat yang mereka yakini Nabi Soleh tidak akan dapat membuktikannya. Nabi Soleh pun menuruti permintaan mereka dengan syarat bahwa mereka pun pergi ke atas gunung. Dengan penuh pengharapan, Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan mukjizat. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya Nabi Soleh. Allah mengeluarkan unta dari dalam batu. Unta itu besar, gemuk, berbulu tebal, serta hamil 10 bulan. Kaum Samud pun terkejut akan mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Mereka memang ahli memahat, tapi mereka kagum bahwa unta yang sangat indah ini adalah asli, bukanlah sebuah pahatan. Lalu Nabi Soleh pun memerintahkan kepada kaum Samud untuk menjaga unta ini. Jika tidak,
maka nantinya azab Allah akan datang. Nabi Soleh pun meminta kaum Samud untuk mengutamakan unta itu dalam memberi makan dan minum. Unta itu pun bebas berkeliaran di tengah-tengah kaum Samud. Pada saat unta itu hendak minum di sumber mata air, semua ternak menyingkir seolah-olah mempersilahkan unta tersebut untuk minum. Air susu unta itu pun cukup untuk memberi makan orang-orang setiap hari. Mereka boleh memerahnya, tapi tidak boleh mengganggunya. Akan tetapi, mukjizat Nabi Soleh ini tidak menjadikan para pemuda kaum Samud beriman. Meskipun hal tersebut membuat Nabi Soleh semakin disegani dan semakin bertambah orang yang beriman, mereka tetap berpegang pada sesembahan nenek moyangnya. Akhirnya, para pemuda pun mengadakan pertemuan untuk menghentikan dakwah Nabi Soleh alaihi salam, dan mereka pun sepakat untuk membunuh unta tersebut. Lalu mereka mengutus para penjahat yang kejam untuk membunuh unta tersebut. Setelah itu, mereka mengumumkan bahwa unta Nabi Soleh telah mati, berharap kaum Samud yang telah beriman kembali ke agama nenek moyangnya. Akan tetapi, kaum Samud justru bersedih karena tidak bisa meminum susu unta tersebut dan takut azab Allah akan datang. Para pemuda pun datang kepada Nabi Soleh dengan angkuhnya. Mereka menantang Nabi Soleh untuk mendatangkan azab yang dijanjikan. Akan tetapi, Nabi Soleh memberinya waktu selama 3 hari untuk bersenang-senang, menikmati hidup, karena setelah itu azab Allah pasti akan datang. Nabi Soleh memberi waktu 3 hari agar memberi kesempatan supaya mereka menyesali perbuatannya. Akan tetapi, orang-orang kafir itu justru menunggu-nunggu azab apa yang akan terjadi, sambil gelisah karena takut azab tersebut benar-benar datang. Akhirnya, para pemuda pun sepakat untuk membunuh Nabi Soleh alaihi salam agar azab itu tidak jadi datang. Mereka mengutus kembali para penjahat kejam yang telah membunuh unta Nabi Soleh untuk membunuh Nabi Soleh. Akan tetapi, rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghentikan mereka dengan menimpakan batu dari langit sehingga para penjahat itu mati. Kemudian Nabi Soleh beserta kurang lebih 110 pengikutnya pun berhijrah ke Palestina untuk menghindari azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, Nabi Soleh alaihi salam bersedih karena sebagian kaum Samud masih tidak mau beriman kepada Allah. Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab dari Allah yang dijanjikan. Terdengar suara sangat keras dari langit, petir menyambar, dan bumi pun berguncang. Akhirnya, kaum Samud yang kafir pun mati dengan mengenaskan. Bangunan-bangunan yang telah didirikan ambruk, maka binasalah kaum Samud tersebut. Sampai saat ini, kita masih bisa melihat bangunan-bangunan yang didirikan kaum Samud tersebut berada di Saudi Arabia. Soli dan Soliha, dari kisah tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka bersiap-siaplah azab akan didatangkan kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang ketiga, kita harus berani ketika berbuat benar, menjauhi sikap buruk dan mengakui kesalahan. Baik Ananda, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kalau kita membaca hamdalah. Yuk kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya dari Bu Nur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.